تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Setelah memuji Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua, disambungkan dengan salawat serta salam yang dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama di hari yang Jumat berkah ini untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitasnya juga, menjaga segala perkara yang Allah inginkan agar kita kerjakan dengan tulus ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaannya. Hadirnya kita di sini bukan karena kita sehat, bukan karena kita mampu, tapi semua adalah berkat daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah pilih kita di antara hamba-hamba Allah yang bertebaran di atas muka bumi ini. Allah pilih agar kita bisa menunaikan rangkaian ibadah dalam awal Jum'ah ini. Dilanjutkan untuk i'tikaf di masjid dalam rangka thalabul ilm. Yang ini semua adalah petunjuk yang amat sangat mahal, pilihan dari Allah yang jatuh kepada kita. Maka untuk itu marilah kita sama-sama terus menjaga syukur ini dengan cara mentaati segala apa Allah perintahkan, menjauhi pelan-pelan dari segala apa yang Allah larang sejauh-jauhnya. Karena itulah yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran disebutkan di surah Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka segala kegiatan dalam kehidupan kita diniati ibadah. Amat sangat merugi jika seorang hamba melakukan perkara dalam kesehariannya, kegiatan dalam sehari-harinya tidak diniati untuk beribadah kepada Allah. Maka bab fikih bagian dalam kegiatan sehari-hari kita. Di sana dibahas berbagai macam bab. Di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah istinja. Sedikit mengulang lagi, ya, bahwa istinja bukan sekedar hal remeh, bersuci setelah membersihkan atau menunaikan hadas, ya, bersuci setelah menunaikan hadas. Karena pernah Nabi SAW diberikan penglihatan kepada orang yang di alam barzakh, dikabarkan lewat Jibril, ya. Suatu hari Nabi SAW melewati suatu makam yang di dalamnya naudzubillah sedang disiksa, ya. Maka ditanyakan kepada Jibril, dan Jibril memberitahu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bahwa hamba tersebut disiksa sebab karena tidak tuntas dalam beristinja, tidak bersih dalam beristinja, tidak suci dalam beristinja. Saking beratnya dan besarnya perkara istinja dibahas dalam Islam. Sebab kenapa? Boleh jadi ketika beristinja itu dia belum tuntas bersih, sehingga pada akhirnya, maaf, khususnya laki-laki, ketika melakukan kegiatan keluar lagi kotorannya, hadasnya dari kubul. Lalu kemudian cara membuang hajatnya pun sama halnya. Mungkin boleh jadi ada cipratan yang mengenai pada kain kita, lalu digunakan kain itu untuk ibadah juga, yang pada akhirnya tidak sah karena membawa najis, dan seterusnya, ya. Saking amat pentingnya istinja dibahas
dalam bab fikih. Allahumma faqihna fid din, ya Allah fahamkan kami dengan agama ini, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkan kepada kami ta'wil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makna istinja dia adalah istif'al minan najud asy-syajar, ay qat'aha fa ka'annaha qat'ul adha anhu, wa fil istilah izalatu ma kharaja minas sabilain qubul wad dubur, membersihkan, mensucikan dari segala hal yang keluar dari dua jalur, mensucikan dari segala hal yang keluar dari dua jalur, qubul dan dubur, bima'in, dengan air cara bersucinya, au hajarin atau dengan batu, au waraqin atau dengan dedaunan, wa nahwiha atau selain daripada itu. Kalau zaman sekarang, kemarin sudah kita ingatkan dengan apa? Tisu. Nah, dan itu di luar sana, orang-orang di luar Islam kebanyakan lebih dominannya membersihkan dengan tisu. Padahal jika tidak betul-betul membersihkannya juga bahaya, menyisakan. Nauzubillah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana suci dengan dari batu. Kita harus cari batu yang suci. Ya, jumlahnya berapa? Ganjil, okay? Ganjil. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastanji ahadukum bidun salasati ahjar. Tidak boleh di antara kalian bersuci kecuali dengan 3 batu. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Fa idza dhahaba ahadukum ila ghaid falyastatib bi thalathati ahjar. Apabila ada salah satu di antara kalian yang menunaikan hajatnya setelah tuntas, falyastatib, maka membaguskan diri kalian, alias bersucilah kalian bi thalathati ahjar, dengan 3 batu. Fa innaha tajzi'u an, karena batu itu bisa mengangkat sisa-sisa hadas kita. Bima yakunu istinja, dengan apa kita beristinja? Yang pertama adalah al-hijarah wa nahwiha min kulli jamid mazil lin najasati ghair muhtaram. Semua bebatuan. Yang pertama kita istinja dengan segala hal bentuk batu, entah itu batu apung atau batu kali atau apa lagi, intinya semua batu jenisnya, mau gepeng kah, mau bulat kah, atau kasar mungkin, ya, dan segala hal yang bentuknya keras, jamid. Apa contohnya Pak yang jamid Pak? Nah, banyak lah ya. Yang penting nggak boleh pakai makanan itu. Yang memang bisa mengangkat kotoran dan dia bukan terbuat dari yang najis, gitu. Kenapa ada sebutan bukan terbuat dari yang najis? Sebab karena mungkin ada didapati kotoran yang dia mengeras, bentuknya mirip bebatuan, akhirnya dipakai buat bersuci. Ini nggak boleh, haram. Lalu kemudian yang kedua, setelah dengan batu, yang keduanya adalah dengan air pastinya, istinja bil ma'i. Fa'an Anas qala, dari Anas radhiyallahu an berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilana wa ghulam nahwahu idawatu min ma'i. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Baitul Khala, tempat yang sepi, maksudnya buat istinja tadi atau untuk menunaikan hajat, ya, WC.
ada anak atau pembantunya yang membawakan air satu ember. Falyastanji bil ma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci dengan air. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Nazalat hadhihi al-ayah min ahli al-Quba. Turun satu ayat pada orang-orang ahli Quba. Di dalamnya Allah Ta'ala berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di negeri Quba, di daerah Quba, ada seorang laki-laki, ya, rijal, satu orang laki-laki, yuhibbuna an yatatahharu, bukan satu orang, maaf, kumpulan laki-laki yang dia mencintai, suka memperhatikan tentang kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bersuci. Penting ini ya, Masya Allah, sangat diperhatikan. Maka aneh jika merasa dirinya muslim tapi tidak senang dengan kesucian. Suci itu bersih mboten nggih? Bersih. Kalau bersih pasti suci mboten? Belum tentu, ya. Bukan hanya bersih, orang Islam itu harus sampai suci. Sampai ketika seorang sudah wafat pun disucikan dengan mandi besar. Masya Allah, ya, luar biasa. Sangat memperhatikan kesucian. Yang berikutnya, kanu yastanjawna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayah. Orang-orang Kuba, laki-lakinya dan perempuannya juga pasti, mereka bersuci, yastanjawna bil ma'i, mereka bersucinya dengan air. Fanazalat fihim hadhihi ayah, maka turunlah ayat berkenaan tentang bersuci ini kepada mereka. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa alaihi al-amal 'inda ahli al-ilmi, dan itulah atau beristinja dengan air itulah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Yakhtaruna al-istinja'u bil ma', mereka lebih memilih untuk beristinja dengan air. Wa in kana al-istinja' bil hijarah yajzi 'indahum, sekalipun istinja dengan batu diperbolehkan oleh kalangan mereka. Fa innahum istahyu istinja'i bil ma, yastahibbul istinja bil ma, sungguhnya mereka lebih senang beristinja dengan air. Wa wara'ahu afdal, di belakang daripada itu semua, di balik itu semua, maksudnya adalah beristinja dengan air adalah sebuah keutamaan. Wa yaqulu Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan ini yang dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Insyaallah. Berikutnya, la yastanji min khurujir rih wa la yalzamul istinja qabla al-wudu. Nah, ini tidak dianjurkan untuk bersuci ketika dari dari dubur keluar angin, alias apa, buang angin Pak, kentut. Nah, tidak ada kewajiban untuk istinja, hukumnya seperti itu, kecuali memang lagi ada keluhan. Apa Pak keluhannya biasanya? Ya sakit pastinya, ya, keluhan sakit, sehingga ketika buang angin ke bawah kotorannya ikut keluar juga, maka itu wajib untuk istinja. Jika hanya yang keluar angin, maka tidak ada anjuran untuk beristinja, mensucikannya. Wala yalzamul istinja qabla al-wudu, dan tidak ada anjuran untuk
istinja, bersuci kubul dan dubur sebelum berwudu. Nah, diingat-ingat, tidak ada anjuran istinja sebelum berwudu, kecuali sebelum wudunya kita memang qada'ul hajah, menunaikan hajat dulu. Man kharajat minhu arih au qama min naumihi, siapapun orangnya yang keluar angin dari duburnya, au qama min naumihi, atau terbangun dari tidurnya, falaisa alaihi istinja, maka tidak ada anjuran untuk mereka beristinja. Dah, ini ketetapan. Laisa firrih istinja fi kitabillah. Tidak ada pembahasan tentang kentut buang angin, lepas itu harus beristinja dalam kitab Allah. Wala fi sunnati rasulih, dan tidak ada juga pembahasan di hadis-hadis Nabi. Innama alaihil wudu, yang dianjurkan adalah untuk berwudu. Dah tuh. Wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Perintahnya adalah ketika mau salat berwudu. Wudu untuk salat hukumnya apa, Pak? Hukum wudu untuk salat wajib. Tapi hukum asli wudu sunnah ya. Hukum aslinya wudu sunnah, tapi untuk salat jadi wajib. Agak yang aneh ini kan. Sama halnya tadi itu, buang angin disuruhnya wudu bukan cebok. Gitu ya, atau beristinja tadi. Ada beberapa hal aturan dalam agama ini yang tidak bisa dicerna dengan otak, maksudnya seperti itu ya. Menunjukkan apa? Agar kita bisa tunduk dengan otak kita dengan jiwa kita tunduk dengan perintah Allah, maksudnya seperti itu ya. Tidak harus semuanya masuk logika gitu. Contoh apa lagi, Pak, yang nggak masuk logika tapi itu adalah sebuah ketentuan dari Allah dan wajib kita taati? Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib, Pak, jawabnya. Jawab. Ngucapin salam hukumnya sunnah, tapi jawabnya yang dengar wajib. Aneh kan? Aneh. Tapi ya memang harus manut. Nggak jawab dosa. Seperti itu. Khususnya ibu-ibu nih. Ibu, tapak kaki itu aurat bukan? Halo ibu, aurat ya, telapak kaki aurat. Wajah aurat bukan? Bukan. Terus wajah sama telapak kaki bagus mana? Bagus wajah, tapi yang disuruh tutup kaki gitu loh. Logikanya nggak masuk gitu loh. Malah harusnya ya yang bagus ditutupin gitu ya. Malah telapak kaki yang mungkin apa istilahnya, kakinya pecah-pecah, tapi suruh ditutup, perintahnya dari Allah. Jadi seperti itu, nggak masuk logika tapi tetap wajib ditaati karena perintahnya datang dari Allah, seperti itu. Oke. Nih, jadi diperhatikan untuk ibu-ibu, telapak kaki saja aurat, maka diperhatikan. Ada yang mengambil keutamaan cadar untuk menutup wajah, itu bagian dari sunnah, bukan wajib. Mustahab, suatu hal yang dicintai, boleh dipraktekkan. Lalu kemudian, fa idza qumtum minan naumi wa lam yu'mar bi ghairihi. Jika bangun dari tidur tidak juga diperintah untuk istinja, ya, cukup dengan berwudu ketika ingin mengerjakan suatu kegiatan. Fadalla ala annahu la yajib, menunjukkan istinja ini
tidak diwajibkan teruntuk orang yang baru bangun tidur dan buang angin. Di anal wujubu minasyara'. Walam yuradul istinja huna nas. Udah, tidak ada penjelasan istinja untuk perkara tadi, buang angin dan juga bangun dari tidur. Nah, kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah menginginkan suatu perkara yang mudah bagi kita. Islam itu mudah, jangan dipersulit, karena Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Jadi apa-apa misalkan habis makan harus berwudu, repot nggak mau? Repot ya, lumayan. Dan lain-lain. Bangun tidur harus wudu, repot. Masya Allah, ini bagian dari kemurahannya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Walam yanqul ahadun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kullama tawadda istinja au amara bidzalik. Tidak ada perintah dari Nabi untuk beristinja. Yang diperintahkan adalah berwudu gitu ketika buang angin dan juga bangun dari tidur. Berikutnya, ba'dul adab fil istinja. Beberapa adab-adab dalam beristinja, bersuci, ya. Yang pertama, yang bagi ta'dib biha indal istinja, amat sangat dianjurkan untuk beradab. Adab itu apa, Pak? Adab sama akhlak beda apa sama? Iya. Adab sama akhlak. Gimana, Pak? Adab itu kebiasaan baik. Ya. Suatu kebiasaan baik. Kalau akhlak itu apa? Sifat karakter yang baik. Buah, itu semua buah, Pak. Adab itu buah. Buah ngerti nggak maksudnya? Hasil. Akhlak juga hasil. Ini beda produk. Kalau adab dihasilkan dari pembiasaan. Ingat-ingat, adab dihasilkan dari pembiasaan. Sehingga bisa diserap kemana? Ke orang-orang di luar Islam. Contoh, peradaban Eropa, okay? Peradaban Timur Tengah, peradaban Asia, peradaban orang Singapura. Apa adabnya orang Singapura? Gak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah gimana? Denda berapa juta gitu ya. Pernah dengar ya? Peradaban orang-orang Jepang gimana? Wah, tertib banget, disiplin banget. Itu peradaban orang-orang Jepang. Suatu kebiasaan yang baik, hasilnya disebut adab. Kalau akhlak, perangai, sifat, karakter yang baik dihasilkan dari ibadah. Dari apa? Ibadah. Maksudnya gimana, Pak? Dulu Nabi SAW dihadapkan seorang pencuri, terus diadukan sama sahabat. Nabi sabdakan apa? Sholat nanti akan menghentikan perbuatannya. Sholat akan menghentikan perbuatannya. Begitu lagi, Nabi SAW sabdakan seperti itu juga. Diadukan seperti itu lagi sampai 3 kali. Nabi sabdakan seperti itu lagi. Maksudnya apa? Kalau sholatnya benar, tanha anil fahsyai wal munkar. Dan betul ketika sholatnya benar sesuai tuntunan, caranya benar sesuai tuntunan, niatnya benar sesuai perintah, insya Allah dia akan terhalang dari perbuatan keji dan munkar. Arti sholat apa, Pak? Arti secara bahasa adalah
doa. Apa itu? Doa. Itu sholat. Nanti walaupun belum bahas ya, pengenalan dulu. Karena ini kegiatan kita hari-hari 5 kali sehari. Wajib tahu tuh. Doa. Jadi dalam sholat itu kumpulan dari doa-doa. Ini Allah udah berkasih sayang, Pak. 5 kali ada waktu khusus ketemu dengan saya, begitu kata Allah. Siapa yang cari rizki, siapa yang cari ampunan, siapa yang cari rahmat, siapa yang cari petunjuk dari Allah, nih saya sediakan waktunya. Tapi banyak yang orang berdalih cari rizki malah menjauh dari sang pemberi rizki. Orang yang punya masalah menjauh dari yang memberi solusi. Punya masalah tapi malah menjauh dari sang pemberi solusi dan lain-lain. Ini musibah. Di antara kiamat semakin dekat, tanda-tandanya apa, Pak? 1, qarbuz zaman. Waktu semakin singkat, setahun kayak sebulan. Ini redaksinya kayak gitu dari Nabi. Sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari. Apalagi jam. Terasa. Ini saya sampai jam berapa ini? Jangan kelamaan nih. Dikit lagi lah ya. Semakin cepat waktu terasa. Tanda-tandanya. Habis itu apa? Sholat. Sholat mudah sekali ditinggalkan. Ya sebab karena waktunya serasa cepat. Oh engkau lah tanggung. Dan begitu ya. Tahu-tahu udah kelewat waktu. Naudzubillah. Nih perhatikan. Pesan sholat tetap dikuat-kuatan untuk dijaga. Betul-betul gitu. Ya, doa. Lalu secara istilahnya apa? Nanti kita bahas. Atau sekarang istilahnya apa, Pak? Secara istilah sholat itu adalah perbuatan ya, ibadah gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram ya, di dalamnya dibacakan rukun-rukun dalam sholat berupa bacaan rukun dan gerakan juga, lalu diakhiri dengan salam dan ditunaikan dengan tertib. Enggak boleh tidak tertib seperti itu ya, insyaallah. Masuk kembali lagi kepada pembahasan adab-adab ya, akhlak tadi beda. Makanya Nabi SAW dikenal sebagai akhlaknya seperti apa? Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Orang terus baca Quran, merenungi, mentadaburi, mempraktekkan. Nanti dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Hasil dari ibadah. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau jalan di atas muka bumi Allah dengan congkak, sombong. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, diseru sama Allah, dipanggil. Aufu bil uqud, tunaikanlah janji-janji yang pernah disepakati. Kalau orang beriman memaknai, paham dengan perintah Allah dalam Al-Quran, maka insya Allah dia akan berperilaku, berakhlak seperti Al-Quran, hasil dari ibadah. Kembali lagi kepada pembahasan adab istinja. Yang pertama adalah alla yastanji biyaminihi, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan ya, tidak sunnah, bahkan larangan betul-betul. Dari Nabi SAW bersabda, la yamsikna ahadukum zakarahu biyaminihi, tidak diperbolehkan kalau bersuci
Zakarahu, ini kemaluan laki-laki. Biyaminihi, dengan tangan kanannya, atau yang perempuan juga sama. Wa huwa yabul, ini megang juga nggak boleh Pak. La yamsikun. Jadi kalau kemaluan laki-laki khususnya, ini bukan masalah apa ya, sebuah hal yang jorok atau tabu. Ini Nabi sabdakan seperti itu. Tidak boleh laki-laki ketika buang hajat, buang kotoran dari kubul, dipegang dengan tangan kanan. Lalu kemudian tidak boleh juga bersucinya dengan tangan kanan. Wala yatanafas fil ina, dan tidak boleh bernafas di bejana atau tempat minum. Nah, ini nih adab juga yang akhirnya bisa menjadi akhlak ketika kita menunaikan sesuai perintah dari Rasulullah. Ya, nggak boleh bernafas di ina, tempat kita minum. Qala Salman, anna asabakum in asabakum la ya'malukum hatta al-khara'ah. Wa qala ajal nahana an nastaqbala al-qiblah bi gha'itin aw bawlin wa yastanji bi aymanina aw naktafi bi aqalla min salasati ahjar. Ada keterangan di sini dilarang untuk kita ketika buang hajat menghadap ke kiblat. Ya, larangan untuk menghadap ke kiblat ketika apa? Buang hajat, baik dari dubur maupun kubul. Wa yastanji bi aymanina, dan bersuci dengan tangan kanan kita. Wa naktafi atau kita mengganti beristinjanya dengan salasati ahjar, dengan 3 batu. Masya Allah. Dalam Islam tidak, di awal itu tidak disampaikan Pak, kalau di tangan kanan ada apa Pak, tangan kiri ada apa. Ini telapaknya Pak, tangan kanan ada apanya Pak? Di kesehatan sudah dibahas, baru ditemukan di tangan kanan ini ada bakteri baik yang gunanya buat apa? Mempercepat membusuknya makanan ketika kita pegang dengan tangan. Kayak dulu kan ngambil nasi pakai tangan, diomel Pak ya. Enggak, cepat basi, cepat mabuk gitu. Kenapa? Di sini ada bakteri baik yang gunanya mempercepat kebusukan dari makanan yang kita makan, yang kita sentuh dengan tangan kanan. Dan sebaliknya di tangan kiri ada bakteri baik yang dia untuk mensucikan, atau bisa dibilang kayak sanitizer. Nah, kalau zaman dulu COVID ya, dikit-dikit megang siapa, megang apa, salaman langsung dibersihkan pakai sanitizer. Nah, gitu. Nah, ini tangan kiri ada enzim yang dia untuk mensucikan. Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Ma khalaqta hada batila. Ya Allah, segala ciptaanmu ini nggak ada yang sia-sia, indah semuanya. Maka nggak boleh makan pakai yang kiri, karena di sini ada zat bakteri enzim yang dia membersihkan. Nanti kenapa? Yang dipegang makanan itu nanti malah kontaminasi. Lalu malah yang kanan untuk beristinja, yang harusnya untuk cepat memperbusuk suatu benda atau makanan yang kita pegang, malah buat bersuci. Masya Allah. Dulu nggak ada penelitiannya, maaf. Barulah akhir-akhir ini ditemukan seperti itu penelitiannya. Masya Allah. Yang kedua, alla yamassal farja biyamini. Ini sama,
tidak boleh memegang, mengusap, membersihkan faraj. Faraj ini milik perempuan, kemaluannya, dengan tangan kanan, nggak boleh juga. Yang ketiga, ayyudallika yadahu bil ardi. Ketika selesai buang hajat dan cebok atau istinja, ini adabnya, tangan kiri kita digosokkan ke tanah, ke bumi. Kenapa, Pak? Kalau dulu nggak ada sabun, dulu nggak ada sabun. Jadi untuk menghilangkan baunya dengan pasir, tanah boleh. Yang benar tanah sih. Kalau pasir beda sifatnya, tapi nggak apa-apa, boleh juga. Biar jadi keset, ya, maksudnya gitu. Jadi diantara adabnya, au yaksilha bisabun. Kalau sekarang ya dengan sabun. Terus kalau kondisi kamar mandi kita gimana, Pak? Ngusapnya kemana nih? Gosok-gosoknya? Kalau nggak ada sabunnya, ke tembok. Itu. Kalau ke lantai takutnya ini kotor. Jadi tembok aja. Nah, biar menghilangkan. Kan kita dapati kadang ya, maaf, kamar mandi umum nggak ada sabun. Ya udah ke tembok gitu ya, nanti ada res-resnya tuh biasanya kalau luntur temboknya itu, nah itu lumayan menghilangkan bau begitu, Pak. Masya Allah. Sampai diatur segininya ya. Karena Nabi SAW dikuatkan dengan hadis Nabi, idza atal khala ataituhu bil ma'i fitur ar-rakah fastanji thumma masaha yadahu 'alal ard. Ketika selesai Nabi buang hajat dan beristinja, bersuci, thumma masaha yadahu 'alal ard, beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Masya Allah. Tanah bisa buat bersuci, Pak? Bisa. Ketika apa? Menghilangkan najis. Masya Allah ya, tuh, Masya Allah, Masya Allah. Berarti melihara anjing boleh nggak sih, Pak? Melihara anjing hukumnya diperbolehkan. Kenapa boleh? Ya, nggak, kenapa? Alasannya itu ya karena ada cara untuk mensucikannya, begitu maksudnya. Ya, ada cara mensucikannya. Idza walagha ahadukum al-kalb, ya, apabila anjing menjilat bejana salah satu di antara kalian, maka disucikan bla 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 bla, kan begitu ya. Ada caranya. Jadi diperbolehkan. Yang nggak baik, nggak bolehnya adalah ketika maaf masuk ke rumah jadi kayak kucing gitu ya. Harus kita sediakan memang. Kalau memang buat penjagaan ya di depan ada rumah-rumahannya, ada ya segala macam lah yang peruntukan untuk anjing itu tadi. Sehingga ada beberapa imam madzhab yang membolehkan. Berikutnya, ketika kita buang hadas, adabnya diantara ayang toha farjahu wasarawilahu bil ma'i ba'dal bauli lidaf'il waswas. Afdalnya ya, adabnya yang baik adalah menyingkap kain kita atau bahkan melepaskan dari kain kita ketika beristinja, ketika kita buang hajat dan istinja, agar apa? Menghilangkan was-was. Masya Allah. Sampai segitunya ya. Karena ini bagian dari adab, supaya tidak terkena cipratan dan semacamnya. Wa kaifa yastanji min man bihi maradus salsalil bauli.
Terus bagaimana cara bersuci ketika ada seorang yang kena penyakit apa Pak? Zaman sekarang istilah medisnya itu apa ya? Saya lupa. Intinya yang sudah kandung kemihnya tidak bisa menampung. Bocor ya model beser lah. Dikit-dikit bisa bocor sedikit gitu loh. Terus gimana nih Pak? Fainahu yastanji wa yatawadda likulli salatin. Dia harus bersuci betul-betul setiap mau sholat. Ya. Kalau kita kan yang sehat insya Allah kadang butuh ke WC dulu, kadang enggak ya. Jadi bebas. Nah, kalau yang ada keluhan, ada sakit seperti ini, maka dia wajib hukumnya untuk bersuci. Terus wudhu dengan baik, bersucinya buang hajatnya betul-betul ya, tuntaskan walaupun butuh agak lama, kadang gitu ya, butuh lama setengah jam buang air dulu karena keluarnya dikit-dikit ngecerit-ngecerit begitu istilahnya, maaf ya, butuh lama ya nggak apa-apa ya, perhatikan di situ. Terus untuk waktu sholat yang dekat pribon, maghrib ke isya contohnya, boleh di jamak, nggak apa-apa, karena tadi ada uzur ya, ada alasan yang syar'i insyaallah. Adapun nanti tengah sholat dia masih keluar karena memang penyakit ya, sakit, dia punya keluhan, insyaallah semoga Allah ampuni dan Allah maafkan, seperti itu. Al-mubtali bisalsalil bauli lahu hukmun. Orang yang kena penyakit tadi kandung kemihnya tidak bisa menampung, dia ada hukum khusus. Ya udah sampai segitu. Innama dzalika 'arakun, itu sama seperti orang yang gampang banget keluar keringat. Nah, itu tuh. Keringat kotoran apa enggak, Pak? Keringat kotoran bukan? Aslinya kotor, Pak. Aslinya kotor, makanya maaf ya, betul tidak najis, tapi itu tadi kotor. Akhirnya kadang kalau kering apa, asem lumayan. Nah itu aslinya kotoran. Nah kenapa anjing jadi najisnya mughaladzah Pak? Sudah pernah saya sampaikan gitu, najis anjing mughaladzah liurnya. Kenapa? Karena di tubuh anjing tidak ada pori-pori, betul, nggak berkeringat dia, sehingga semua kotoran baik itu keringat dan segala macam kotoran yang harusnya keluar dari pori-pori itu keluar dari mulutnya di liur tadi, maka liurnya itu kumpulan bakteri jelek, nggak baik. Terus kalau kucing gimana? Sama, nggak ada pori-porinya. Kucing tapi dia kecil bentuknya sehingga tidak terlalu panas suhu tubuhnya. Anjing posisinya gimana Pak? Badannya besar, mangap betul, mangap, lidahnya ke luar. Kenapa itu Pak? Panas suhu tubuhnya, maka dia seneng banget ngapain? Berendam di air, mandi, seneng banget kalau ketemu air, wah ciprat-cipratan, lama berendamnya. Kenapa? Suhu tubuhnya panas. Pernah lihat singa sama harimau sama juga, itu kalau itu sering mangap juga, dia ngeluarin panas di tubuhnya. Kalau kita panas apa mangap Pak? Enggak, keringat keluar tuh dari tubuh, pori-pori seperti itu ya. Itu yang menjadikan najis dari anjing mughaladzah. Dan terlebih daripada itu ya, ada keterangan dari sabda nabinya yang itu menjadikan kita wajib mentaati. Dah, berikutnya sebelum terakhir, adab qada'ul hajat. Sekarang adab dalam menunaikan hajat. Yang pertama, tasturu wa bu'du 'anin nas la siyama fil khala.
Adab dalam membuang hajat yang pertama adalah harus tertutup dan jauh dari manusia. Apalagi di luar rumah. Kondisinya di luar rumah, ya. Lagi perjalanan, lagi di jalan, mau menunaikan hajat, buang hajat, maka wajib tempatnya tertutup dan juga jauh dari manusia. Gak boleh ada yang melihat. La yatil baraz, yani qada hatta yaghibu fala yara. Ini sabda Nabi. Tidak boleh di antara kalian membuang hajatnya sampai dia tidak terlihat, maksudnya tertutup. Fala yara, dan tidak yura, dan tidak terlihat. Fala yura. Yang kedua, adamu istihab ma fihi dzikrullah. Nah, ini. Enggak boleh membawa sesuatu yang berkaitan dengan ingat dengan Allah. Contohnya apa, Pak? Al-Quran, adzan di HP, tuh awas tuh, yang kadang bawa aplikasi adzan di HP-nya, lagi di WC, Allahu Akbar, wah gitu, harus keluarin tuh HP-nya tuh. Terus yang secara umum yang pernah Nabi SAW lakukan adalah di cincin beliau. Ya, beliau punya cincin khotam yang bertuliskan Allah Rasul Muhammad. Muhammad Rasul Allah. Allahnya di atas, Rasul plus Muhammad. Bawah, Muhammadnya bawah. Ada khotam, cincin. Yang itu kadang dipakai buat stempel. Kalau Nabi ngirim surat, stempel. Seperti itu. Nabi selalu lepaskan ketika mau buang hajat, memasuki Baitul Khala, memasuki kamar buang hajat tadi yang tertutup. Kalau takut hilang, maka disimpan. Atau tadi kalau zaman sekarang aplikasi, ya diapakan, Mbak? Nonaktifkan dulu lah, bisa. Atau di gimana caranya agar tidak bersuara dan seterusnya. Yang ketiga, yang tadi kedua, tidak boleh membawa hal yang mengingatkan kita kepada Allah, karena dia tempatnya setan kumpul, ya, tempat setan berkumpul. Nah, makna lain dari istihab adalah membawa teman. Ya, mau ngapain bawa teman, ya, nggak boleh sendiri, seperti itu. Yang ketiga, at-tasmiyatu wal isti'adzah inda dukhul, mengucapkan basmalah, isti'adzah, perlindungan kepada Allah ketika mau masuk dengan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berlindung dari Allah dari khubuth. Apa khubuth? Setan, jin, jantan, laki-laki, wal khaba'is, dan perempuan, jin perempuan, wanita atau betina. Dan ini yang menjadikan aurat hamba Allah tertutup. Nah, ini Pak penting. Saya dulu, maaf, dulu, sekarang udah pensiun, ngeruqyah orang yang kesurupan. Itu pernah satu kondisi kita ngeruqyah, terus yang kesurupan ini ngomong, kalian ini semuanya telanjang, Pak. Kenapa? Ada kalanya dia berkata benar, tapi kita gini, nggak boleh percaya kepada jin apa yang diucapkan. Kadang sering banget dan mereka dikenal sebagai pembohong, sebagaimana Nabi sabdakan. Tapi satu kondisi kadang mereka ngomongnya benar, tapi nggak boleh percaya juga sepenuhnya, intinya seperti itu. Karena pernah kejadian di zaman Nabi kan, pripun Pak? Ada yang tahu? Ada setan mencuri di Baitul Mal, ketangkep, ya. Terus apa? Memelas, akhirnya sama sahabat dilepas. Diulang sampai berapa kali? 3 kali. Yang ketiga kali mau dilepas diapain, Pak? Diajarin sama setannya apa? Kamu baca sebelum tidur kamu di malam hari atau di sore harinya ayat kursi. Sungguhnya dia penjaga untukmu, keluargamu, hartamu, gitu. Karena sahabat haus akan ilmu,
dapat ilmu, senang, dilepas. Habis itu ngadu subuh harinya, oh ya Nabi, subuh iya datang lagi itu maling dan saya tangkap, tapi dia ngajarin saya ilmu, makanya saya lepas gitu. Apa ilmunya? Bla bla bla, dikasih tahu tentang ayat kursi. Sungguhnya dia yang disampaikan itu benar walaupun dia dikenal sebagai pendusta gitu. Nah, dia ngomong seperti itu, Pak. Ketika kesurupan itu ngomong, kalian ini semuanya telanjang. Kenapa? Ketika berpakaian tidak basmalah, bismillah. Pakai baju bismillah. Itu kelihatan nama jinnya telanjang kalau nggak pakai basmalah tadi. Masya Allah. Penting tuh. Di sini ada satara ma bainal jin wal aurat bani adam idza dakhala ahaduhum khala ayyaqul bismillah. Penutup aurat bagi kalian antara jin dengan kalian adalah dengan basmalah. Masya Allah, penting Pak ya. Nah, bacaannya tadi masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berikutnya tambahannya adalah taqdimur rajul rijlu yusra fid dukhul, mengutamakan kaki kiri ketika masuki baitul khala tadi ya, kamar mandi tadi. Wal yumna indal khuruj, dan dengan kaki kanan ketika keluar. Masuk WC diatur kakinya. Biar apa, Pak? Coba, masuk WC diatur, keluar WC diatur. Biar apa sih? Biar dapat pahala. Masya Allah. Sampai segitunya Pak Allah sayang. Gerak-gerik kita biar berpahala. Allahu Akbar. Ini Nabi contohkan. Jadi ada keterangannya. Adamu istiqbal qiblah aw istidbariha indal qu'udi liqada'il hajah. Nah, tadi enggak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi, ada tambahannya. Apa? Kiblat. Kecuali darurat. Memang kita masuk kamar mandi umum menghadapnya ke kiblat, udah apa settingannya begitu ya. Atau membelakangi kiblat, ini juga tidak diperbolehkan. Walakin syarriqu aw gharribu, menghadapnya kalau enggak timur ke barat atau utara selatan. Enggak boleh betul-betul menghadap ke kiblat. Kalau kita kan nyerong ya, enggak 100% ke barat begitu. Ini yang kelima. Udah segitu aja dulu ya, insya Allah. Jadi ini yang menjadi bab untuk adab-adab ketika kita buang hajat, adab-adab ketika istinja, diperhatikan benar-benar, karena itu tadi kewaspadaan kita dari ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidak bersuci dengan benar selesai buang hajat. Itu menjadi hisab yang berat di alam barzakh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kami tutup? Tambahan mungkin? Alhamdulillah, paham semuanya, nggak ada. Oh ada, enggak. Sini dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Masya Allah. Batasan kita untuk berfungsi lagi atau tidak itu memang misalkan kita terkantuk, tapi enggak itu. Iya. Nah, tidak duduk dalam pikir halus gitu. Iya, paham. Jadi sampai gimana batasannya supaya kita dimintakan untuk berfungsi lagi. Segitu Pak, cukup? Oke. Kondisinya berarti adalah sedang i'tikaf atau berdiam di masjid. Lalu kemudian sedang ibadah tadi, zikir atau baca Quran, tertidur ngantuk.
Batasannya sampai mana? Satu, ketika hilang akal. Ngerti hilang akal maksudnya? Bablas tidurnya, enak banget. Terus bangun, jam semena ya. Nah, itu udah nggak ingat waktu itu, udah hilang kesadaran, itu udah batal. Maka wudulah saat itu. Dan berikutnya ada di bab mazhabnya Imam Syafi'i sampai kadang keangkat dubur. Udah ganti posisi nih, kita ngantuk terus kayaknya kayak bablas gitu ya, terus ganti posisi dubur keangkat. Nah, itu ada yang berpendapat itu sudah batal juga ya. Dubur keangkat ada boleh jadi angin keluar tanpa kita sadari dan seterusnya. Maka itu menjadi bab membatalkan dan kita bersuci lagi baiknya. Seperti itu. Selain itu insya Allah masih dalam kategori suci, tinggal dilanjut ibadah-ibadahnya ketika kita berdiam di masjid. Itu sih yang lebih dominan tadi, apa ya, tertidur ketika sampai hilang kesadaran kita itu. Terus ya jelas misalkan buang angin secara sadar ya, itu juga membatalkan. Terus misalkan nih buka puasa, penting nih, di masjid ada makan besar, makannya daging, Pak. Walaupun kita masih punya wudhu, sunnah nabinya wudhu lagi ya. Daging-dagingan harus betul-betul bersih lagi. Kalau bisa sebelumnya bersiwak dulu. Kenapa? Nyelempit nanti gini-gini. Ambil sholat kan lucu ya. Alhamdulillah, kurang baik ya. Jadi bersuci lagi. Monggo Pak, satu lagi terakhir. Nggih. Oke. Iya. Itu menjadi pilihan atau pengganti gitulah ya. Batu itu sebagai pengganti atau boleh menjadi pilihan. Padahal itu ada air segala macam, ya. Semuanya dibolehkan, insya Allah, ya. Karena tadi bisa menghilangkan najis. Terlebih dalam kondisi darurat. Ada air mung-munge cuma buat minum misalkan, ya. Ada air cuma buat minum saja, maka itu menjadi pilihan utama dengan batu tadi. Pilihan utamanya bisa berubah. Walaupun tadi dibilang ada pendapat ahlul ilmi lebih menyukai bersuci dengan air, begitu tadi. Yang paham dengan ilmu, selagi airnya banyak berlimpah, maka bersuci yang lebih afdol. Pilihan utama orang yang paham dengan ilmu bersuci dengan air. Walaupun boleh juga dengan batu. Boleh. Misalkan dengan airnya banyak, pengen pakai batu, dapat suasana gitu ya, pengen mengulang masa lalu ketika tersesat misalkan, boleh pakai batu, silahkan. Dulu ketika saya di pesantren ya, boleh dibilang sering pakai batu, walaupun ya memang agak sulit. Dulu kita mandikan rombongan ke kali, Pak, ke sungai, betul, mandi kita ke kali. Jadi kalau itu harus nimba pilihannya. Walaupun sungainya lumayan dekat juga, tapi kan gimana ya, malam-malam misalkan kita mau buang hajat, ya udah pilih batu, ya batu seperti itu. Walaupun airnya kan berkulah-kulah itu sungai gitu, tapi ya sudah kita pakai batu, begitu kitanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Semoga bisa menjawab. Kiranya cukup dari kami. Jazakumullah khair, ahsanal jaza atas kehadiran dan istiqomahnya. Mudah-mudahan Allah berikan ini sebagai catatan terbaik kita dan amal terbaik kita yang dihadirkan di hadapan Allah sebagai amal terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena ibadah yang kita lakukan adalah sarana untuk merayu Allah,
untuk merayu Allah agar Allah berkenan memberikan ridhonya, ya gitu ya. Kira-kira walhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup, dikembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita menambah ilmu dan Amin. bertegas untuk kita diskusi, kita senang dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan bersama-sama menjalankan hendal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah.